juga nggak boleh main HP ya saat ibadah. Oke, teman-teman di rumah juga ya, jangan sambil main HP atau makan-makan. Apalagi Shina. Nah, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Luis. Oh iya ya, kita harus mengikuti arahan dari kakak-kakak. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya membaca Mazmur 91 setiap hari. God bless you. Shalom adik-adik. Shalom. Belum kompak. Coba kalau kakak hitung 1, 2, 3, kita semua sapa adik-adiknya ya kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Luar biasa, sekarang tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang hebat. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan kan? Kalau gitu kakak mau panggil semuanya bangkit berdiri. Ayo colek adiknya, colek koko kalau ada, atau mami papi untuk ajak bangkit berdiri. Ayo sama-sama bangkit berdiri sama-sama. Ayo. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap sama-sama kakak kita mau nyanyi buat Tuhan. Ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap-siap ya. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hati
banget, semangat banget. Masih siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagu Every Praise is to our God. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan every praise. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our Katakan God. every praise. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our Katakan God. sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Sambil ikuti gerakannya ya. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God is my savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. God my savior. God my Savior, Amin Tuhan. my healer, God my deliverer. Yes it is. Katakan every praise. Every praise to our God. Kita menari buat Tuhan kita. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Amin. Every praise God my savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is. God my savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is. Every praise. Every praise is to our God. Everyone that worship with one accord. Every praise Sing hallelujah. sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Amin. Segala pujian, kemuliaan bagi Tuhan kami yang hebat, bagi Tuhan kami yang dahsyat. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kehadirat Tuhan. Kira-kiranya kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan supaya kita dapat merasakan kasih setia Tuhan. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa adik-adik. Sekarang adik-adik kita fokuskan semuanya untuk Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oke adik-adik, lebih sungguh lagi bersama Tuhan, lebih dalam lagi bersama Tuhan, karena kita percaya Tuhan untuk kita dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word, God. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. We believe in you, God. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong. We belong to you, God. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You are the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Sembah Tuhan adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang pegang hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami berseru untuk-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang bersiap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami agar kami dapat mendengarkan Tuhan. Dan firman ini menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati yang membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mulutnya berbicara, mengeluarkan kata-kata yang baik Tuhan, yang datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami dapat mendengarkan dengan baik Bapa. Inilah doa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anak berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Marcelia. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan lagi. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau duduk yang manis. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi, ada raja Israel namanya Saul. Siapa namanya? Oke. Saul ini punya anak namanya Yonatan. Siapa namanya? Oke, pinter-pinter semua nih. Kakak kasih 2 jempol buat adik-adik. Nah, suatu hari Yonatan ini ngajak pengawalnya diem-diem untuk pergi ke kemah orang Filistin. Kak, orang Filistin itu siapa? Orang Filistin itu musuhnya orang Israel. Mereka gak kenal sama Tuhan. Di perjalanan, Yonatan bilang, kalau kita itu harus yakin kalau hari ini Tuhan akan kasih kita kemenangan. Kalau mereka datang menyerang, maka kita jangan bergerak. Kalau mereka menyuruh kita datang, maka itu adalah tanda bahwa Tuhan akan kasih kita kemenangan. Kira-kira tanda yang mana ya yang dikasih? Ternyata orang Filistin nyuruh mereka buat datang nih. Nah, mereka tahu kalau itu adalah tanda dari Tuhan. Jadi mereka pun datang. Sampai akhirnya terjadi pertempuran yang hebat adik-adik. Wah, Yonatan sama pengawalnya ini kira-kira bisa nggak ya kalahin orang Filistin yang jumlahnya banyak? Kira-kira bisa nggak ya menurut adik-adik? Nah, ternyata karena Yonatan percaya sama Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, dia bisa kalahin orang Filistin yang jumlahnya lebih banyak. Tuhan bantu kirimin gempa bumi yang dahsyat sampai mereka ini bingung dan ketakutan adik-adik. Bahkan orang Filistin ini sampai saling membunuh satu sama lain. Wah, segera Raja Saul dan semua orang Israel keluar dari persembunyian dan mengejar mereka ke dalam pertempuran. Nah, hari itu bangsa Israel diselamatin sama Tuhan. Yeay, kita mau tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya.
Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Nah, dari kisah Saul dan Yonatan ini, kita belajar nih kalau kita harus selalu percaya dan andelin Tuhan. Dan gak cuman itu, kita juga percaya dan yakin kalau Tuhan akan kasih kita kemenangan. Jadi, waktu adik-adik lagi ada masalah, lagi menghadapi masalah, kita gak perlu takut karena kita percaya dan yakin kalau kita punya Tuhan yang dahsyat banget nih. Oke, kalau gitu sekarang kita mau baca ayat hafalan yuk. Kita mau buka ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca sekali lagi ya dari Amsal. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kalau gitu, sekarang kita mau berdoa lagi yuk adik-adik. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari kisah Saul dan Yonatan. Biar kiranya Engkau yang ajar kami untuk terus percaya dan mengandalkan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biar kiranya Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you all. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi, bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Tantangan berhadiah. Tantangan berhadiah kali ini adalah membuat video deklarasi Pentakosta yang ketiga. Buat yang bagus ya, dengan gerakan yang sesuai. Bagi yang mengirimkan video akan mendapatkan hadiah yang menarik.
Ditunggu videonya ya. Jangan lupa kirimkan videonya ke WA 0818 897 160. Dadah, God bless you. Oke adik-adik, sebentar kita akan berpisah. Kalian tetap ada di rumah masing-masing dan Tuhan akan memberkati kalian. Kita angkat tangan kita memohon berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan, dan kiranya tanganmu yang memberkati, menjaga, melindungi anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Angkat tanganmu adik-adik dan juga orang tua di rumah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita setiap hari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersyukur bersama-sama katakan amin. Amin. God bless you adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.